Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Bagaimana? Masih stres belum bisa pesta nikahan karena PPKM? Salahkan the high table. Kali ini kita bakalan bahas mengenai beberapa gitaris muda atau gitaris penerus yang akan menghangatkan kita melalui skill melodi petikan gitar yang akan diselipkan di karya-karya mereka. Jadi judulnya sorry agak sedikit lebay ya, karena biar kalian nyimak dan mengikuti video ini yang saya editing biasa aja. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar saya bisa dapat AdSense, biar bisa menggaji editor dan narator, biar saya lebih sedikit santai ya bikin videonya. Atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media saya, ada di @fajrin_baladewa, biar follower saya bisa terus naik, biar itu loh bisa swipe up terus di setiap story saya. Oke, kita mulai intro opening dulu, check it out. Andra Ramadan merupakan gitaris grup band Dewa 19 dengan background musik rock dan pop. Terlihat dari beberapa proyek solonya. Membentuk grup band bernama Andra and the Backbone, meluncurkan beberapa lagu rock untuk menyalurkan musik karyanya sendiri. Tapi tidak lupa menyelipkan beberapa lagu pop dan slow. Berkat karya yang konsisten, Andra Ramadan sudah menyabet beberapa penghargaan seperti SCTP Music Award gitaris paling favorit di tahun 2009, nominasi di SCTP Music Award di 2009 juga, dan berada dalam daftar 50 gitaris Indonesia terbaik sepanjang masa di majalah Rolling Stone pada tahun 2008. Tahu sesuatu, ku terdiam membesar, kau terus pancing aku kembali. Setelah karir yang begitu panjang di dunia musik, tentunya gitaris hebat Andra ini membutuhkan generasi penerus yang paling tidak untuk saat ini menjadi perhatian publik, dan mudah-mudahan bisa konsisten berkarir sebagai anak band, terutama di posisi gitar, mengingat umur Andra Ramadan ini yang sudah udah 50 tahunan. Nampaknya kita butuh sosok yang baru. Yang untuk fans ya, jangan baper ya gitu ya melihat konten ini. Ini cuma seru-seruan doang. Jadi kita mulai video kali ini. Oke. Yang pertama ada Arya Aditya, atau yang lebih dikenal dengan nama Lale, kelahiran tahun 87. Masih terbilang muda untuk karir yang panjang untuk si doi ini. Merupakan gitaris band beraliran jazz yaitu Malik and the Essentials. Bersama bandnya, Lale sudah merilis 5 album, di mana lagu-lagu tiap albumnya asik-asik semua. Pembawaan si doi juga itu keren, yang murah senyum juga itu gitu, dan gampang diajak ngobrol. Semoga aja kedepannya nggak jadi bintang sinetron ya atau hot, semoga tetap jadi musisi aja. Selain menjadi seorang gitaris, Lale juga merambat di dunia produser musik yang dimulai pada tahun 2014 silam bersama Ilman, rekannya di Malik and the Essentials, dan Nino, salah satu personel Run. Dan ada beberapa artis yang pernah mereka produseri seperti Vidi Aldiano, Rio Febrian, dan Bastian Bintang Simbolon yang merupakan ex Kobo Junior. Dan yang paling nyentrek dan mencuri perhatian yaitu saat menggarap lagu untuk Arman Maulana yang berjudul Hanya Engkau Yang Bisa, yang berhasil meraih Piala Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2016 untuk kategori artis solo terbaik, dan mendapatkan nominasi artis lelaki terbaik di
ajang Anugerah Planet Musik pada tahun 2016 juga. Lalu dilanjut dengan proyek menciptakan semua lagu di album ketiga Vidi Aldiano yang bertajuk Persona. Secara di album ketiga ini, Vidi memang berkolaborasi dengan beberapa musisi tanah air seperti Andin, Bitri, dan beberapa musisi senior lainnya ya. Album Persona ini berhasil meraih penjualan triple platinum. Jadi untuk kedepannya kita banyak berharap dengan konsistennya Lale di dunia musik bisa memberi kemajuan di industri musik dan menyenangkan hati para pendengar musik di tanah air ya tentunya. Yang kedua ada Robby Handoyo. Kalau nggak salah gitaris yang satu ini masih tergolong muda, yaitu kelahiran tahun 93 yang mulai tekun bermain gitar sejak umur 16 tahun. Sido yang satu ini suka banget main gitar, tapi sayang dianya soles gitar klasik, bukan berada di sebuah band. Tapi jangan salah, Sido ini sudah mengantongi beberapa prestasi seperti menjadi finalis kompetisi gitar klasik nasional pada tahun 2015 dan menjadi finalis Valerio Guitar Competition di tahun 2014 dan 2015. Juara 3 kategori Open Classic Guitar Festival di tahun 2014. Juara 2 kategori Open Surabaya Classic Guitar Competition 2015 dan juara 1 kategori Open Kompetisi Klasik Nasional tahun 2017 di Jakarta. Itu untuk skala nasionalnya. Dan untuk skala internasionalnya juga diantaranya ini agak rumit juga ya. Mohon maklum untuk kalau ada salah-salah penyebutan kata karena ini agak-agak bahasa Inggris gitu ya. Menjadi finalis Valerio International Guitar Festival tahun 2016. Juara 1 di Chamber Musik kategori with Natural Guitar Quartet Contorso dan juara 1 di untuk kategori Tarega Malaysia International Guitar Festival 2017. Di dalam menjalani karirnya di setiap kompetisi, Robby beberapa kali mengalami beberapa kendala di dalam sejumlah kompetisi musik di luar atau di dalam negeri. Ia bahkan harus menjual gitar, hadiah atau penghargaan lain dari juara kompetisi sebelumnya untuk memenuhi biaya dan akomodasi seperti kebutuhan tiket, hotel, makanan, dan perjalanan. So, kita juga banyak berharap dengan si Robby ini untuk karirnya dan kita harap ini si doi bukan hanya menjalani dunia kompetisi melainkan menjajal persaingan industri biar punya album dan punya band ya tentunya. Next ada Delvi Afriowanda, seorang gitaris cewek yang awal karirnya menjadi salah satu peserta pencarian bakat wanita hijab yang diselenggarakan oleh Sunsil di Trans 7, Trans TV ya, dan dipilih sebagai runner up Sunsil Hijab Han 2019 mewakili Sumatera Barat. Diakuinya sih semangat bermain gitarnya itu berkiblat dari grup band Peter Pan yang sekarang kita kenal dengan nama Noah, dan kini menjadi cover gitaris di kanal YouTube-nya sendiri. Dilihat dari permainan gitarnya ini si doi doyan dengan musik rock dan musik berenergi. Sejauh ini kebanyakan karya-karyanya yang dikeluarkan dari hasil cover. Saya berharap sih ada band, manajer, produser atau label yang bisa guide ini. Secara wajahnya juga lumayan oke untuk selalu nongol di TV atau di setiap video klip. Mudah-mudahan aja sih. Next ada vokalis sekaligus gitaris dari band Bara Suara, yaitu Iga Masardi, merupakan putra dari sastrawan Yudhistira Masardi. Sebelum bergabung di Bara Suara, si doi ini pernah bergabung juga menjadi gitaris grup band Ika and the
baca sendiri ya, aku akan tampilkan. Yang mengusung musik elektrik yang menggabungkan jazz, blues, tango hingga punk dan menebarkannya dengan lirik-lirik tajam dan politis. Selain band tersebut, Iga Masardi juga pernah menjadi personel band Soul Vibe sekitar tahun 2011 hingga tahun 2013. Bersama Bara Suara, si doi ini mengusung genre indie rock, folk rock, pop, and blues. Awalnya Iga Masardi ingin membuat sebuah solo project untuk lagu-lagu ciptaannya sendiri. Namun setelah itu ia malah lebih tertarik mengerjakan proyek ini bersama sebuah band. Dari sinilah mengajak beberapa temannya dan terbentuklah Bara Suara. Kalau soal permain gitarnya sih agak cenderung ke jazz dan blues. Tapi lumayan lah untuk Mas Iga Masardi ini yang konsisten di dunia musik dengan pengalaman yang berbagai genre seperti jazz, blues, hingga punk. Kita mestinya nggak perlu khawatir akan kekurangan stok gitaris atau anak band selepas generasi Andra Ramadan yang lambat laun akan berlalu. Tenang, masih ada sosok Iga Masardi. Keren deh. Next ada Astono Handoko atau yang lebih dikenal dengan Asta Ran. Ku rasakan hangat indahnya sang mentari, terang mulai memasuki mata dan mengusirku. Diriku tuh mulai menjalani hari yang ku katakan. Embun membas burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalan. Kini bergegaslah. Seorang gitaris dari grup vokal Ran yang mengusung genre pop dan R&B. Awal mengenal gitar sejak duduk di bangku SMP, yang kebetulan bokapnya sendiri itu seorang gemar main musik ya. Sebagai seorang gitaris, si doi ini mengidolai sosok John Mayer dan grup band Jamiroquai sebagai kiblat bermusiknya. Menurutnya kondisi industri musik di Indonesia ini masih dalam tahap berproses untuk melawan pembajakan yang makin marak di segala aspek. Dari pihak musisi sendiri banyak yang dirugikan. Menurutnya banyak musisi-musisi baru yang bermunculan di Indonesia. Mereka perlu ruang dan materi yang membantu perjalanan mereka. Gak sedikit sekarang grup band dan para musisi yang unik bermunculan. Ini perlu ditingkatkan menurutnya. Jadi si doi ini sepertinya sangat memperhatikan kerja dan karir musisi yang berkecimpung di bidang industri ini. Makanya menurutnya dibutuhkan sebuah inovasi baru, gaya lain, proses yang ada di dalamnya membuat musik yang berkualitas yang selalu ada dan eksis di industri. Tak akan kau main dengan Dan kini si doi di tengah-tengah kevakuman Ran, kini si Asta kini merambah di dunia produser dan makin meningkatkan aja karirnya setelah jadi gitaris dan kini serius menjadi produser. Semoga Asta ini bisa menjadi musisi yang bisa meneruskan eksistensi musik berkualitas ke depannya seperti cerita di video ini. Kita banyak berharap ya pastinya dengan gitaris Ran yang satu ini. Nextnya lagi ada Patup yang memiliki nama lengkap Agus Riono, merupakan gitaris grup band Neto. Karir di dunia musik diawali sejak terjun di dunia band saat duduk di bangku SMP. Awal mulanya si doi ini sering memainkan lagu-lagu milik Coast Plus. Kemudian pengenalan akan musiknya berlanjut ke aliran rock seperti nuansa-nuansa seperti Scorpion, Queen, Led Zeppelin,
Dan ketika kuliah, Patup mengubah aliran musiknya lebih ke arah klasik rock dan akhirnya bergabung dengan grup band Leto. Ia bersama band di mana ia sudah bergabung telah mengeluarkan 4 album, di mana single-single mereka banyaknya digunakan untuk mengisi soundtrack dari sinetron. Setelah merilis album, mereka berempat mengeluarkan album yang berjudul Cinta Bersabarlah, dan kini Patup dan Leto sibuk dengan pertunjukan teater atau manggung bersama Emma Ainun Najib secara ya vokalisnya anaknya gitu loh. Oh, di dalam hati burung jua kulihatnya ku saat itu takut mencari makna, mata terpejam dan hati menggumam. Meskipun udah nggak muda lagi, alias nggak berumur 30 tahunan lagi, Patup masih sangat lama untuk bertahan di industri musik ya. Pembawaannya santai dan jemari yang lincah, yang lebih mementingkan hasil musiknya ketimbang stylenya, membayangkan kita bahwa di generasi ke depan nanti ada sosok dewa bujana kedua di industri musik ini. Sendirianku peduli siang dan malam. Next ada Rama, gitaris dari grup band Niji ini mengawali karir sebagai penyiar radio. Sido ini mengaku permainan gitarnya terinspirasi dari dua orang musisi besar, yaitu Ahmad Dhani dan Iwan Fals. Dilihat dari pilihan idolanya ya pasti jago nih si Doi. Rama yang bergabung dengan Niji karena pernah bermain satu bandnya bersama para personel Niji ini, dan sama-sama suka tim sepak bola yang sama, yaitu MU, Manchester United. Gaya musik Rama lebih condong ke modern rock, memadukan funk, alternatif, dan pop, yang tentunya berkiblat di antara beberapa band seperti Coldplay, Goo Goo Dolls, U2, dan Radiohead. Sebenarnya adalah wireless Audio Technica. Ada Polytune buat ngecun. Terus ya, ini di mod sama JHV3. Ini ada Pada tahun 2017, setelah Giring Ganesha memutuskan terjun ke dunia politik dan meninggalkan Niji, grup band ini memutuskan untuk vakum. Namun 5 personel Niji yang lainnya itu selain Giring memiliki proyek yang diberi nama Ni Plus sebagai akronim dari Niji Electronic Version Plus. Proyek ini sempat terrealisasi pada tahun 2018. Dan sampai beberapa tahun terakhir, Rama dan grup bandnya ini masih aktif dalam bermusik. Semoga Niji semakin eksis ya ke depannya. Secara Sido ini masih terbilang muda ya, 37 tahunan, masih panjang kok karirnya. semua sih buat gue ada kelebihan. Gue bilangnya set medium lah gitu. Jadi ini gue bisa tanpa ampli, di situasi hujan, di situasi apa, gue bisa nongol di mana aja dan gue bisa bermain seperti apa aja ya ada di sini. Next ada Ezra Mandira, merupakan gitaris grup band Hi-Fi. Apa yang benar ya? Hati telah terikat, sepasang mengulur senja menanti. Tak sang hari
kita di madu bermanja. Oke, Sido ini awalnya sangat sulit bermain gitar, namun karena melihat teman-temannya yang jago main gitar, jadi kecemplung juga deh dia. Dengan semangat membara untuk segera jago bermain gitar. Saking seriusnya Sido ini yang namanya bermain gitar, dia pun memutuskan les privat untuk memperdalam ilmu gitarnya. Sebelum bergabung bersama Hi-Fi, Sido ini lebih ngulik yang namanya lagu-lagu rock dan punk, dan setelah bergabung dengan Hi-Fi, makin banyak ilmu yang dia peroleh. Secara grup band ini memainkan genre pop. Secara karir Sido ini masih panjang, kelahiran 91 pula. Dan harapan kita untuk generasi penerus di bidang musik terutama instrumen gitar bisa terbilang ada di diri Ezra Mahendra ya. Ditunggu ya karya berikutnya bersama grup bandnya. Ini yang terakhir ya. Untuk video kali ini ada Prisa Rianzi yang namanya mulai dikenal banyak setelah featuring bersama grup band J-Rocks di lagu yang berjudul Kau Curi Lagi. Jejak langkahku di warna hidup, yakin tanpamu ku dapat lalu. Kau datang dengan sejuta, kau curi lagi. Selain gitar, Prisa sendiri sudah bersahabat dengan alat musik dari umur 7 tahun, mulai dari piano, saksofon, gitar akustik, maupun elektrik, hingga drum. Sido ini benar-benar banyak menekuni alat-alat musik. Sejak duduk di bangku SMP, Prisa sudah merintis membentuk sebuah band bergenre pop, jazz, hingga metal. Minat Prisa terhadap musik sangat besar ya ceritanya, baik dari objek maupun subjek. Dia pernah aktif dalam beberapa komunitas gitar online dan menjadi ikon websitenya yaitu gitaris.com. Dan ketika di bangku SMA, Prisa membentuk band metal pertamanya. Band tersebut diberi nama Zala dengan formasi yang seluruh personelnya tuh cewek-cewek semua. Selain itu, tak jarang pula Prisa berkolaborasi dengan musisi senior. Prisa juga pernah menjadi additional player gitaris dari Sheila on 7 pada tour album Sheila on 7 sampai ke Malaysia. Selain aktivitas tersebut, dia juga pernah berkolaborasi dengan Edan dalam PRJ tahun 2006 ya maksud saya. Duet juga pernah dengan Once di ulang tahun SCTV, berkolaborasi dengan Samson juga di RCTI, featuring netral juga di MTV Awards, serta banyak lagi ya penampilan bersama musisi senior lainnya. Menurutnya musik adalah hal yang sakral bagi Prisa. Dia melihat musik sebagai sesuatu yang natural, tertata dan menyenangkan tentunya. Tak tertahan lagi menanti juga bersamanya, masih mencintai. Aku dan kamu takkan tahu mungkin kamu tak pernah tahu betapa Ya, itulah tadi beberapa pembahasan di video kali ini yang pastinya saya berharap akan menjadi generasi penerus untuk generasi sebelumnya yang bisa eksis di bidang musik, terutama di instrumen gitar seperti idola kita semua, yaitu Andra Ramadan, yang dari dulu hingga sekarang masih konsisten sebagai gitaris dan enggak lari-lari ke hal yang lain. Sekali lagi, ini video cuma happy fun doang. Kalau ada yang nggak setuju bisa diutarakan ya di kolom komentar, dan nggak perlu ngegas atau baper ya gitu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya bisa dapat AdSense, biar menggaji editor dan narator, biar saya lebih santai-santai sedikit bikin videonya. Atau yang pengen follow-followan bisa follow sosial media saya, ada di @fajar_baladewa. Kita bisa follow-followan dan biar followersnya bisa naik terus, dan saya bisa terus main swipe-swipean di story Instagram ya. Oke, saya Muhammad Fajarin, undur dulu, bye-bye.